Ya, dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia atau ILKI DKI Jakarta, Ampi Retno Wardani. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, terima kasih Bu Retno. Sehat. Salam sehat selalu untuk kita semua dan juga Bu Retno. Bu Retno, sebelum kita melihat apa yang terjadi di kasus salah satu layanan penyedia tes pemeriksaan kesehatan ini, sebenarnya secara gamblangnya dulu, prosedur hulu ke hilir dari pemeriksaan sampai dengan rilis hasil ini seperti apa sih, Bu Retno? Ya, baik, terima kasih Mbak Tiffany. Saya akan mencoba menjelaskan. Jadi prosedur pemeriksaan laboratorium itu mencakup 3 tahap, yaitu tahap pre-analitik, tahap analitik, dan tahap post-analitik. Tahap pre-analitik di sini diantaranya ya mencakup, jadi itu sebelum dilakukan di pemeriksaan di lab, itu diantaranya mencakup pemeriksaan pasien, misalnya apakah pasien perlu puasa atau tidak, puasanya berapa lama, kemudian proses pengambilan sampel itu harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai juga dengan patient safety. Kemudian pengolahan sampel, misalnya dari darah keseluruhan itu diambil serumnya, misalnya itu kan harus diputar atau disentrifugasi dulu. Kemudian proses transportasi sampel, jadi misalnya dari site pengambilan sampel ke laboratoriumnya, dan sekarang kita tahu ya ada yang drive thru atau ada di lokasi-lokasi tertentu, ini juga sangat krusial. Kemudian apalagi ya, berikutnya tahap pre-analitik, tahap analitik. Nah, tahap analitik ini mencakup proses pemeriksaan di dalam laboratorium. Dalam hal ini bisa menggunakan alat-alat tertentu ya, dan menggunakan juga bahan-bahan atau bahan kimia tertentu atau yang sering disebut sebagai reagen ya. Dalam hal ini laboratorium harus melakukan atau harus memastikan bahwa alat-alat yang digunakan, kemudian juga bahan untuk pemeriksaan yang digunakan itu baik. Artinya alat-alatnya running well, kemudian juga bahan untuk cek tadi itu juga kondisinya baik. Nah, untuk itu biasanya, jadi ini laboratorium tersebut itu punya prosedur tertentu, artinya dia harus melakukan kontrol terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan, atau melakukan kalibrasi terhadap alat yang digunakan ya. Hal ini harus dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur atau yang ada di dalam kit insert dari reagen atau alat tersebut ya. Oke. Ya, kemudian tahap berikutnya adalah tahap post analitik. Ini mencakup pengontrolan terhadap data pasien, misalnya kesesuaian data, kemudian memastikan hasil adalah benar, adalah hasil dari pasien tersebut, dicek terhadap medical record-nya, kemudian kesesuaian antara hasil dengan hasil yang satu dengan hasil yang lainnya. Dan sebelum dirilis ke pelanggan sesuai dengan PLP ya, ini harus dicek secara berlapis. Mulai dari petugas yang mengerjakan, kemudian juga supervisornya, kemudian biasanya juga ada quality validator, dan juga ada dokter penanggung jawab lab. Dengan demikian hasilnya yang dikeluarkan itu adalah hasil yang tepat dan akurat ya. Dan untuk menjamin mutu hasil lab, setiap lab itu harus melakukan quality control atau pemantapan mutu. Pemantapan mutu itu ada pemantapan mutu internal yang dilakukan oleh lab itu sendiri, dan pemantapan mutu eksternal yang dikelola oleh pihak yang berwenang atau misalnya dari Kemkes atau Dinkes atau institusi lain yang diberi kewenangan. Oke, baik. Itu Mbak. Baik. Nah, terkait dengan video yang kemarin viral ya,
dari kacamata Ilki sendiri melihat, ini betulkah seperti pihak manajemen menyampaikan bahwa ada human error di sana, kesalahan manajemen dikarenakan salah satunya ada nama pasien atau nama pelanggan yang sama. Tapi tentunya itu sangat merugikan, ya kan? Karena apa namanya, tidak merasa melakukan tes tiba-tiba mendapatkan hasil positif, apalagi kalau misalnya orang tersebut punya keperluan yang urgent, misalkan untuk penerbangan, tapi tiba-tiba ya kan nggak mungkin kan hasil positif tiba-tiba melakukan penerbangan, padahal sebenarnya dia tidak sama sekali. Nah, penelusurannya bagaimana ini Bu Ratno dari yang Ilki lihat? Oh, baik. Begini, untuk kasus yang ada di media sosial, ya terus terang saya mewakili Ilki dalam hal ini memang tidak tahu persis ya bagaimana penelusurannya, karena memang kebetulan dari lab tersebut dan belum menjadi anggota Ilki. Tetapi kalau misalnya sudah menjadi anggota, kami bisa ikut menelusuri ya mungkin, dan memang dalam hal ini kewenangan Ilki ya tidak ada ya kewenangan yang harus ada penindakan tertentu. Tetapi kami dari Ilki sifatnya bila ditemukan sesuatu akan memberikan pembinaan atau advokasi kepada lab anggota Ilki, seperti itu. Oke, jadi artinya terhadap lab atau layanan penyedia pemeriksaan tes COVID-19 kemarin yang beredar viral ini tidak termasuk dalam anggota Ilki ya, Bu Ratno ya? Untuk saat ini memang belum terdaftar, karena memang cukup banyak ya dengan adanya pandemi ini cukup banyak juga laboratorium baru yang muncul yang memang itu sangat mendukung ini ya pemerintah di dalam pengelolaan COVID. Namun memang belum semua laboratorium itu menjadi anggota Ilki, dan kami dari Ilki sendiri juga artinya tidak bisa memaksakan juga, dan kami juga memang dalam beberapa hal memang belum menemukan sih kontak personnya siapa gitu. Jadi pada prinsipnya kalau ada lab kami sih sangat terbuka untuk bergabung dengan Ilki ya, karena supaya bisa bersama-sama, kita berkembang bersama-sama untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat, layanan tentunya yang bermutu dan profesional. Betul. Bu Ratno, kita tahu di masa pandemi sekarang seperti ini banyak bermunculan lab atau tempat pemeriksaan tes COVID-19, baik itu yang mandiri atau mungkin juga terafiliasi dengan klinik atau rumah sakit, menjamur banyak sekali, tidak hanya di ibu kota tapi juga mungkin hampir di seluruh daerah di Indonesia. Nah, artinya pengawasan dalam hal ini mungkin lab-lab baik itu yang mandiri atau mungkin yang terafiliasi dengan klinik atau rumah sakit harus mendaftar atau mungkin harus tercantum sebagai anggota Ilki, sehingga ketika ada masalah yang merugikan atau mungkin ada pelanggaran gitu sehingga bisa diawasi, tahu bagaimana tadi Bu Ratno sampaikan ada pembinaan ya kan, melihat bagaimana penelusurannya pun juga bisa dilihat oleh Ilki. Artinya tidak semuanya ini, mengapa tidak semuanya terdaftar dalam Ilki? Ya, baik. Ya, sebenarnya untuk masalah pengawasan dan penindakan itu bukan menjadi kewenangan Ilki, karena ini adalah kewenangan dari pemerintah atau regulator ya. Ilki sendiri, jadi kita pendekatannya itu lebih ke pencegahan. Itu bisa melalui edukasi, pembinaan atau advokasi ya. Jadi kita lebih banyak ke pencegahan. Ya kita mendidik laboratorium yang menjadi anggota, dan tentunya kami juga ini ya menjaga kode etik sesuai dengan kode etik organisasi gitu. Lebih ke situ sih Mbak. Jadi edukasi, mendidik, menjaga kode etik gitu. Pendekatannya lebih ke pencegahan. Sedangkan untuk pengawasan dan penindakan itu kewenangan regulator.
Oke. Nah, dari ILKI sendiri sebenarnya apabila diperlukan atau diminta untuk terlibat dalam hal ini, ya tentunya ILKI siap membantu ya, karena ini untuk kebaikan bersama gitu, baik untuk lab itu sendiri maupun untuk masyarakat sebagai pengguna. Oke, jadi intinya pengawasan dan juga penindakan itu ada, tapi itu akan menjadi ranah dari pemerintah. Mungkin dalam kasus ini atau dalam hal ini masuk ke dalam ranahnya pemerintah provinsi atau pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, begitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Bu Retno, tentunya kita tidak ingin melihat kejadian kemarin ini terulang lagi. Ya kan, karena jelas yang akan dirugikan itu adalah konsumen. Nah, dari ILKI sendiri melihat bagaimana rekomendasi apa yang bisa diberikan khususnya kepada layanan penyedia tes pemeriksaan COVID-19, baik itu yang mandiri atau juga terafiliasi dengan klinik atau juga rumah sakit. Ya, baik. Kami dari ILKI tentunya dalam hal ini menghimbau agar semua laboratorium kesehatan, baik itu yang anggota ILKI maupun yang belum menjadi anggota ILKI ya, dihimbau untuk menjalankan good laboratory practice. Artinya setiap lab harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang baik dan benar. Kemudian juga melaksanakan program pemantapan mutu, baik itu program pemantapan mutu internal maupun program pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang ya, atau yang diberi kewenangan. Ya, dan mungkin juga untuk lebih mengembangkan lagi atau lebih meningkatkan kualitas layanannya, bisa juga dengan mengikuti program akreditasi, terutama memang yang diwajibkan, atau program akreditasi yang lainnya ya. Nah, selain untuk laboratorium, kami juga menghimbau atau merekomendasikan kepada masyarakat sebagai pengguna ya, untuk ikut mengawasi, mungkin dengan cara yang sederhana misalnya, atau ketika kita mau melakukan pemeriksaan, kita bisa memilih lab yang memang satu berizin, kemudian terafiliasi dengan regulator misalnya, dan sebisa mungkin juga melihat lab-lab yang melaksanakan GLP ya, mengikuti program PME dan akreditasi tadi. Cara sederhana mungkin bisa dimulai dari melihat dari papan namanya ya, tadi kan lab berizin atau tidak. Biasanya sih yang berizin itu di papan namanya akan dituliskan izin labnya, seperti itu. Itu mungkin cara yang sederhana ya, Mbak. Oke, baik. Jadi masyarakat pun yang ingin melakukan tes pemeriksaan COVID-19 juga bisa mempelajari bagaimana tempat atau penyedia layanan kesehatan tersebut tadi dari yang Bu Retno sampaikan ya, untuk meminimalisir, untuk mencegah pemeriksaan COVID-19, tapi pemeriksaan lab secara keseluruhan bisa dengan cara itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Amfi Retno Wardani, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia atau ILKI DKI Jakarta, sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Selamat malam, salam sehat.